Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Dendra dari kelas 12B. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah landmark di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunan era kolonial terkenal sebagai rumah berhantu dan lokasi syuting. Meskipun pemerintah kota Semarang telah berusaha mengubah citra itu. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 1000 pintu. Nama ini berasal dari desainnya dengan banyak pintu dan busur. Bangunan ini memiliki sekitar 600 jendela besar. Tata letak Lawang Sewu. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari beberapa bangunan. Dua yang utama bernama A dan B, dan dua yang lebih kecil bernama C dan D. Di Jalan Pemuda, bangunan A yang berbentuk satu menghadap Bundaran Tugu Muda, ada dua menara identik di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela-jendela kaca besar dan tangga besar. Di tengahnya ada juga sebuah terowongan yang menghubungkan bangunan A ke beberapa situs lain di kota, termasuk rumah gubernur dan pelabuhan. Gedung B terletak di belakang gedung A, tingginya 3 lantai, dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga memegang ruang dansa. Bangunan itu dengan jendela-jendela besar dan besar. Juga memiliki lantai bawah tanah yang sebagai dibanjiri untuk mendinginkan bangunan melalui penguapan. Di depan sebuah gedung berdiri sebuah monumen untuk 5 karyawan yang terbunuh selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Di sini kita bisa melihat di sebelah kanan gambar ada tata letak Lawang Sewu. Sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu dirancang oleh Kosman Citroen dan perusahaan JV Klinghammer dan BJ Gendang. Ini dirancang dalam gaya Hindia Baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di India. Mirip dengan rasionalisme Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan presiden tradisional, klasisme, dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis, dan sangat dipengaruhi oleh desain Berlage. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisa kompleks selesai pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api pertama di Belanda Timur Hindia. Setelah Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara, dengan beberapa eksekusi terjadi di sana. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertemuan di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia sekarat. 5 karyawan yang bekerja di sana juga tewas setelah perang. Tentara Indonesia mengambil alih kompleks. Ia kemudian dikembalikan ke perusahaan kereta api nasional. Pada tahun 1992 dinyatakan sebagai properti budaya Indonesia. Sekarang Lawang Sewu dijadikan tempat wisata. Dan kita sebagai warga Indonesia sebaiknya melestarikan kebudayaan dan peninggalan sejarah yang berada di Indonesia, seperti Lawang Sewu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.